Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelas Joker yang akan mereview beberapa saham yang menarik bagi anggota Sobat Joker Trader. Terdapat 30 list emiten yang layak dipantau untuk esok hari. Sebelumnya, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Baik, langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Posisi ISG cukup menggembirakan di mana dia mampu melewati area supply terdekatnya yang bergerak pada range harga 6.617 sampai 6.605. Area break lanjutan yang akan diuji adalah area 6.665 sebelum menyentuh area all time high-nya kembali di 6.694. Jadi, area pertahanan terdekat yang layak kita waspadai jika tidak jebol itu tetap di harga 6.617 sampai 6.605. Secara MACD dan RSI sendiri menandakan bullish yang cukup kuat. Jadi, saya pikir momentum terlebih dari pergerakan ISG hari ini ditopang oleh bank digital. Seharusnya kelanjutan ISG menguat masih bergerak mencapai all time high-nya kembali. Dari sisi all time high-nya apa dijebol atau tidak, layak kita pantau bersama. Baik, saham pertama yang akan saya review adalah saham Bank Aladin. Posisi Bank Aladin sini menguji di area break bullish-nya ya di 2580 dan hari ini sedikit false break di mana high-nya itu bergerak di range harga 2600. Bagi teman-teman yang belum memiliki saham BANK bisa menunggu di area 2300 sampai 2190 untuk lakukan entry. Tapi saya melihat di sini ada potensi baru di mana potensi cup and handle, apalagi momentum bank digital pada hari ini saja cukup kuat. Apakah cup and handle-nya pada time frame kecil akan valid? Layak kita pantau bersama. Secara MACD dan RSI sendiri mengindikasikan akumulasi. Kalau kita lihat pada time frame daily itu sudah sangat signifikan MACD-nya. Apalagi nanti MACD yang sekarang masih berada di posisi minus akan bergerak kepada momentum balik di angka 0. Layak dipantau, saya pikir BNK untuk swing ya. Kita berada di posisi bawah. Teman-teman bisa menunggu di area 3.900 untuk area taking profit optimal kita supaya bisa tercapai. Harus melewati area 2580 dan 3100. Selanjutnya ada saham Bank Neo Commerce atau BBYB. Pada time frame kecil kita sudah memberikan himbauan. Di sini ada pola inverted head and shoulder di mana posisinya sudah break ya. Namun pada closing hari ini dia sudah retest di area 1550 sampai 1525. Secara target kalau kita lihat dari head-nya itu bisa mencapai area 1890 dan secara shoulder-nya bisa mencapai area 1650 sebagai area terdekat. Jadi layak diminati untuk saham BBYB jika mampu bergerak di atas 1890 karena ada area supply yang cukup kuat di sini jika tidak mampu bergerak. Secara MACD dan RSI sendiri dan volume akumulasi atau pola breakout di posisi inverternya ini cukup valid. Saya pikir BBYB layak melaju kembali ya di esok hari. Selanjutnya ada saham MTEK. MTEK di sini masih floating profit, akan menguji kembali jika memang terjadi koreksi sehat yang wajar saja pada range harga 1880 sampai 1835. Jika area ini diuji kembali dan kuat, potensi saya pikir bisa rebound ya. Bisa mencapai area break bullish kita yang kita tunggu di 2100 sampai 2115. Target profit optimal kita masih sama, bergerak pada range harga 2800 sampai 2870. Selanjutnya ada BBHI Bank Alobank. Di sini secara Fibonacci sudah melewati ya di 4618-nya di 7550. Maka kalau kita ingin aktifkan kembali 5618-nya bisa kita aktifkan, target lanjutan itu di 8425.
Secara MACD dan RSI sudah sangat akumulasi uptrend cukup keras. Layak diminati jika teman-teman ingin mengoleksi saham BBHI, ambillah posisi ketika dia mengalami koreksi. Dan sesuai habitnya saya pikir koreksi yang terjadi adalah koreksi sehat saja. Selanjutnya ada saham MLPL. Saham MLPL di sini masih bergerak di area range demand-nya di 406 sampai 342 yang merupakan area range buy Super Jogger Trader. Potensi break bullish di 380 dan hari ini berhasil di breakdown. Kemungkinan besar akan diuji kembali di esok hari atau minggu depan untuk menunjang momentum menuju area 480 dan 514 yang merupakan area supply gap terdekat yang bisa kita katakan sebagai penawaran terdekat juga untuk resisten terbaru. MACD dan RSI-nya sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Namun dari volume akumulasinya mengalami pelemahan yang cukup bertahap. Layak diminati untuk saham MLPL jika teman-teman belum memiliki, bisa entry di range buy 406 dan 342. Pakai money management untuk entry-nya. Selanjutnya ada saham telekomunikasi, ada Friend. Friend di sini berhasil rebound di posisi demand-nya di 107 dan 102. Low-nya hari ini di 101 dengan high di 114. Momentum pullback saya pikir lagi-lagi akan menguji di area 115 dan 114 yang merupakan area supply-nya. Jika mampu melewati area tersebut, maka menguji kembali di area supply lanjutan di 124 dan 121 sebelum menuju area taking profit pertama kita di 150. Secara MACD dan RSI saya pikir masih cukup bagus secara volume akumulasi. Layak diminati jika teman-teman masih memiliki saham Friend. Tetapi jika teman-teman belum memiliki saham Friend, seharusnya ketika terjadi koreksi teman-teman bisa menambah posisi di 107 dan 102. Selanjutnya ada saham BRIS, Bank Rakyat Indonesia Syariah. Posisi di sini masih bergerak di area range demand-nya ya, atau masih bergerak di area sideways pada rentang harga 2.200 sampai 1.990. Kalau teman-teman lihat di sini adalah pola downtrend yang cukup lama yang terjadi pada bulan Januari. Momentum kuat jika memang BSI ini mampu melewati area 2.200 dengan pertanda break bullish-nya di 2.300. Secara MACD dan RSI-nya sendiri masih mengindikasikan distribusi. Namun kalau kita lihat dari secara seksama, volume distribusinya sudah mengalami pelemahan. Layak diminati jika BSI bergerak di atas 2.200. Selanjutnya ada saham IATA. IATA di sini berhasil melawan ya dengan closing di 64 dan saya pikir kita masih menunggu di area range buy 57 dan 54 untuk lakukan pembelian buy on weakness dan saya pikir risk and reward-nya di situ masih cukup aman. Jika memang batubara mengalami momentumnya kembali, kita bisa menunggu saja di 57 dan 54 untuk melakukan pembelian secara bertahap. Selanjutnya ada saham Bumi. Bumi Resources di sini terakhir menyentuh area demand-nya sesuai dengan retest yang sudah dilakukan secara bertahap dalam 1 minggu terakhir, itu bergerak di range harga 69 sampai 68 dan closing hari ini di 71. Jika mampu bertahan di area range ini, potensi akan menguji kembali di area supply-nya atau area break bullish di 77 dan 76 menuju area supply terdekat di 80 dan 79. Secara MACD dan RSI saya pikir volume distribusinya sudah mengalami pelemahan sehingga momentum untuk melakukan akumulasi kembali sudah layak diminati. Selanjutnya ada saham TRIS. TRIS di sini sudah membentuk pola shooting star dan layak dihindari dulu. Saya pikir jika teman-teman meminati saham TRIS ini bisa mempertimbangkan untuk menunggu di area 188 sampai 186. Secara MACD dan RSI-nya memang masih mengindikasikan akumulasi. Namun dari dua volume distribusi yang terjadi di 2 harian secara berdekatan layak dihindari dulu ya. Karena kecenderungan penurunannya akan berlanjut itu masih ada. Selanjutnya ada saham PMMP. PMMP di sini sudah bergerak di atas break bullish-nya di 485, sekarang sudah mendekati area taking profit pertama kita di 575 sampai 565. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan untuk buy on weakness saja di
485 ketika retest atau koreksi sehat, atau WNC dulu melihat apakah mampu melewati area 575. Karena jika mampu melewati area 575 ini, potensi bisa mencapai area 600 dan 750 untuk target optimalnya. Secara MACD dan RSI masih mengindikasikan akumulasi uptrend atau dengan garis keras, saya pikir. Momentum masih cukup kuat dan layak dipantau dalam watchlist ya, saham udang satu ini. Selanjutnya ada saham Budi. Posisi Budi di sini saya pikir masih bergerak di range downtrendnya dan sekarang masih bergerak di area sideways-nya. Sempat menguji area resistance, saya pikir di mana pola trendline yang sudah dipatahkan diuji di 195 dengan volume yang cukup valid, tetapi tidak mampu ditembus. Dan sekarang kemungkinan akan membuat area base kembali untuk menguji area resisten lanjutannya. Jika teman-teman tertarik untuk saham Budi, bisa memperkirakan entry saja di 182 sampai 177. Selama area range rentang resisten ini tidak mampu ditembus, saya pikir momentum untuk saham Budi untuk menguat cukup lemah. Atau bisa menunggu di area 167 dan 161 yang merupakan area retest demand yang cukup kuat. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Layak dipantau ke depannya untuk saham Budi. Selanjutnya ada saham MPPA. Salah satu saham retail di mana sebentar lagi akan ada hari raya dan momentum pergerakan sahamnya masih mengalami pelemahan. Kita masih menunggu untuk area range buy on weakness di 495 sampai 435 untuk lakukan pembelian secara bertahap. MACD dan RSI-nya sendiri masih mengindikasikan akumulasi dengan anomali ketika dua distribusi yang cukup besar terjadi di 2 harian berdekatan. Layak dihindari jika teman-teman baru ingin entry, atau bisa titip sendal terlebih dahulu dengan mempertimbangkan untuk entry banyak nanti di range harga 495 sampai 435. Selanjutnya ada saham MTDL. Posisi MTDL di sini sempat mengalami koreksi sehat dan selama bertahan di area 3.300, saya pikir momentum untuk menguji kembali area supply di 3.720-nya masih cukup kuat. Sebelumnya sudah break all time high-nya dan sekarang all time high yang baru itu bergerak di 4.090. Apakah akan membuat all time high baru lagi? Higher high kembali? Bisa saja terjadi. Selama dia mampu melewati area break bullish yang kita tentukan di 3.720. Selanjutnya ada saham BCIC. BCIC ini salah satu saham perbankan yang cukup kuat kenaikannya, dan saya membuat area range supply dan demand-nya. Saya pikir yang akan diuji terdekat ada 324 dan 310. Jika area ini mampu cukup kuat diuji, maka tren lanjutan akan menguji di 424 sampai 410. Dengan catatan, jika dia berhasil melewati area supply ini, dia harus cukup kuat bergerak di area demand-nya ketika di retest sebagai area support yang bergerak pada range harga 224 sampai 216. Selanjutnya ada saham Agro. Posisi Agro di sini berhasil melewati area break bullish-nya di 2100. Potensi lanjutan akan menguji area 2230 sebelum menguji area supply gap di 2350. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Layak diminati jika teman-teman sudah entry bersama dengan sobat juga trader di 1900. Potensi untuk supply gap bisa kita jadikan alasan untuk sell off strength terlebih dahulu. Mengingat jika tidak mampu melewati area tersebut, maka kita mencapai area 2600, 3140 dan 3420 masih cukup rentang untuk dicapai. Selanjutnya ada saham WiFi. Posisi WiFi di sini sudah bergerak cukup bagus, di mana dia sudah retest area demand-nya di 670 sampai 645. Dan jika ingin entry di saham WiFi, bisa mempertimbangkan untuk lakukan buy on weakness lagi, atau bisa menunggu di posisi breakout di 800 hingga 780. Di sini adalah pola bearish channel di mana potensi break bullish saya pikir bergerak di range ini
dan ini merupakan area range supply dan demand yang cukup kuat. Jika area 800 cukup dijebol dengan maksimal, potensi lanjutan bisa mencapai area 815, 885, 925, dan 1050. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi. Dengan volume yang cukup kuat dari distribusi yang sudah terjadi di 2 hari sebelumnya, saya pikir WiFi layak dipantau ketika mampu break di 800. Selanjutnya ada saham SPMA. Salah satu emiten kertas ini mampu melewati target profit kita ya di 462. Jika teman-teman sempat mengingat salah satu review yang sudah saya berikan, ketika retest di area 440 yang merupakan area break bullishnya, ketika dia retest di area di 404 dan 398 bisa melakukan pembelian buy on weakness, dan sekarang berada di posisi taking profit di 462. Selanjutnya apa? Selanjutnya kalau kita lihat secara pola yang sudah terjadi, maka target lanjutannya itu bergerak di 500. Area terdekat yang akan dicapai adalah area 500. Apakah mampu kuat? Saya pikir bisa-bisa saja selama dia bertahan di area 440 sebagai area demand selanjutnya. Lalu ada saham CAK. CAK di sini mengalami koreksi. Saya pikir dalam bentuk koreksi sehat, bisa-bisa saja. Jika teman-teman ingin entry di saham CAK, bisa mempertimbangkan untuk menunggu di area terdekatnya itu di 108 dan 106. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi, namun dari volume akumulasinya mengalami pelemahan dengan 2 distribusi harian secara berdekatan. Layak diminati jika dia mampu rebound di angka 108 dan 106. Selanjutnya ada saham Oasa. Saham Oasa di sini saya pikir salah satu saham non liquid. Jika teman-teman memang tertarik untuk saham Oasa, bisa mempertimbangkan baik ketika dia mampu break di area range-nya ini, area downtrend-nya, dan saya pikir area downtrend-nya yang akan diuji itu di range 252. Selama dia membentuk area base yang cukup kuat dan tidak membentuk lower low baru, minimal dia tidak mampu breakdown di bawah 190, layak diminati ya. Teman-teman bisa mengumpuli saham non liquid ini. Secara MACD dan RSI sendiri, momentum akumulasinya mengalami penguatan, tapi dari volume distribusi harian saat ini cukup jelas dan sangat kuat. Jadi layak diminati jika dia masih bergerak di area range demand di 212 sampai 194. Selanjutnya ada saham AGRS. Salah satu saham yang tidak naik hari ini perbankan ya, AGRS masih bergerak di area range demand 200 dan 191. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Selama dia mampu kuat di atas 191, layak diminati. Potensi break bisa double bottom saya pikir jika dia mampu break di area 233. Di sini ada pola bottom yang layak diminati ya. Secara MACD dan RSI sendiri menandakan distribusi yang sudah selesai, di mana volume distribusinya mengalami pelemahan dan penguatan kembali dari sisi akumulasi hari ini. Apalagi bank digital tiba-tiba hari ini mengalami flow yang cukup besar. Momentumnya masih ada, saya pikir AGRS tinggal tunggu saja manggung bergantian. Lalu ada saham Dian. Posisi Dian saat ini saya berpikir membentuk pola cup and handle dan akan menguji kembali di area 105. Bisa kita lihat sebagai area pertanda break bullishnya, di mana pola ini akan di break saat pola downtrendnya yang cukup besar dilewati. Lanjutannya jika dia mampu melewati area supply ini, saya pikir momentum bisa mencapai area 120 hingga 150. Kalau kita lihat polanya bisa mencapai area 161 dan handle-nya bisa mencapai area 141. Layak diminati jika teman-teman ingin entry, bisa konfirmasi untuk break dahulu, atau teman-teman yang mengalami posisi harga bawah di 83 dan 78, saya pikir layak hold dia. Selanjutnya ada saham Wins. Saham Wins di sini masih retest
di area demand-nya di 154 dan 157. Jika dia mampu menguat di angka tersebut dengan pullback, saya pikir layak dipantau untuk fast trade saja. Taking profit terdekat saya pikir layak diminati untuk fast trade itu bergerak di range harga 167. Untuk taking profit fast trade dengan entry di 157 dan 154. Secara MACD dan RSI sendiri masih mengindikasikan akumulasi, layak diminati untuk fast trade. Selanjutnya ada saham ayam ya, ada Malindo di sini. Malindo di sini saya membentuk pola bullish channel dan sekarang berhasil jebol dan membentuk pola higher high higher low-nya tidak cukup bagus. Jika teman-teman ingin entry, teman-teman bisa memperhatikan area demand ini di 685 sampai 675 yang merupakan area demand yang cukup kuat dan di-retest beberapa kali. Jika dia mampu menjebol area 650, layak dihindari dulu ya. MACD-nya dan RSI sendiri masih mengindikasikan distribusi. Jadi patut dipantau dulu. Jika teman-teman entry, bisa entry saja di 685 dan 675. Tetapi jika dia mampu breakdown ke bawah 650, layak di cut loss. Selanjutnya ada saham BOS. BOS di sini sudah hampir mendekati area range buy di 88 dan 86. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry dengan fast trade di rentang harga 95 dan 93. Secara MACD dan RSI masih mengindikasikan distribusi dan distribusinya mengalami penguatan. Layak diminati jika teman-teman ingin lakukan buy on weakness. Selanjutnya ada saham ESA. Saham ESA di sini sudah masuk area range demand-nya lagi, bergerak di 320 dan 316. Jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry atau bisa menunggu di area range demand yang cukup kecil ini. Saya pikir di 296 dan 292. Secara MACD dan RSI masih mengindikasikan distribusi. Jadi WNC dulu untuk lakukan buy on weakness ya. Masih ada area range demand di bawahnya. Lalu ada saham teknologi lanjutan yaitu MLPT. Posisi MLPT di sini sudah masuk area entry pertama jika teman-teman tertarik di 3.400. Jika dia turun kembali, teman-teman bisa entry di 2.980 sampai 2.950. Secara MACD dan RSI saya pikir akumulasinya sudah mengalami pelemahan dengan volume transaksi sangat kecil. Layak dihindari jika teman-teman ingin entry pertama di sini atau bisa mempertimbangkan entry pertamanya di 2.980. Selanjutnya ada saham Trimegah Sekuritas. Pandangan saya masih sama untuk saham Trimegah. Jika teman-teman tertarik untuk saham Trim ini, bisa mempertimbangkan dulu untuk entry di buy on weakness saja di 402 dan 396. Secara MACD dan RSI saya pikir sudah layak distribusi atau koreksi sehat untuk mengambil momentum kembali kenaikan berlanjutan ketika koreksi sehatnya sudah selesai. Selanjutnya ada saham Tirta Mahakam. Posisi Tirta Mahakam di sini tidak mampu melewati area break bullish-nya di 68. Jika teman-teman tertarik bisa mempertimbangkan entry di area 60 atau bisa menunggu di area 55. Dan ini merupakan saham non liquid ya dan saham fast trade saja atau day trade. MACD dan RSI-nya masih mengindikasikan distribusi. Layak diminati jika dia bergerak di area range 60 55. Dan berhati-hati jika dia mampu bergerak di area 52, takutnya ditiduri di posisi harga 50. Yang terakhir ada saham Hope. Salah satu saham harapan di sini saya pikir tidak memberi harapan bagi sejumlah trader. Masih bergerak di area sideways. Kalau kita lihat rentang sideways-nya itu bergerak di range harga 101 hingga 110. Secara MACD-nya menandakan akumulasi cukup kuat, tetapi dari volume transaksinya masih cukup kecil. Layak diminati jika mampu melewati area 110 ya. RSI-nya juga pada indeks harga penguatan tidak cukup signifikan. Jadi layak diminati jika dia masih bergerak di area range demand-nya di 110 hingga 101. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan. Jika teman-teman tertarik bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. Atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan Lini Masa Stockbit. Ya, linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Semoga review pandangan emiten yang teman-teman request bisa memberikan cuan bersama untuk teman-teman di grup kita Sobat Joker Trader. Saya ucapkan terima kasih.